Halo guys, balik lagi nih sama Monyet Pencari Tuhan. Di episode kedua, Monyet dulu mau ngelanjutin Yo, cerita mistisnya. Monggo. oke, thank you Mas Bro, monyet putih. Hai hai semua, hai hai. Aku. Iya, ini kan kita negara monyet nih kan, jadi ya cerita-ceritanya cerita-cerita monyet lah gitu kan. Benar, benar. Ya, jadi kemarin itu kan em, kita sudah bahas gua sih pengalaman gua pribadi ya. Oh iya, em, harus harus gua bilang bahwa yang kemarin maupun yang nanti-nanti itu adalah pengalaman kejadian benar. Jadi baik pengalaman gua sama pengalaman Mas Bro semuanya putih itu semua berdasarkan pengalaman-pengalaman kita real, nggak dibuat-buat dari kisah nyata. Iya. Kisah nyata ya. Oke. Ya, jadi yang kemarin itu kan gue ketemu pengalaman gaib pertama pengalaman gaib pertama yang itu ngerubah mindset bener itu. Jadi bahwa dunia gaib itu ternyata emang benar-benar ada, bahwa dunia mistis itu benar-benar ada. Jadi kita ini hidup memang selalu bersinggungan dengan dunia-dunia seperti itu gitu. Yang tadinya gua nggak percaya secara pendidikan keluarga, ketemu sama monyet gaib, jadinya ya itu membuka jalan ke pengalaman-pengalaman berikutnya. Hmm. Kalau kalau yang belum tahu, teman-teman yang belum tahu ceritanya gimana, langsung aja go back uh, ke video sebelumnya. Ya, episode pertama ya. Oke. Iya. Oke, jadi Oke. gimana nih menurut dulu setelah ketemu monyet gaib pertama kali di plafon, pengalaman apa lagi yang ditemuin? Wah, banyak itu Mas Bro. Jadi habis monyet itu pembuka gerbang itu. Jadi kan waktu itu sempet gue minta disantet sama sama ketua monyet lah. Akhirnya ya karena nyantet itu akhirnya eh gue bisa ngerasain tuh bahwa energi itu ada, dan gue bisa ngeliat bahwa monyet itu ada, dan itu ngebuka ngebuka pengalaman-pengalaman berikutnya. Nah ini ada beberapa pengalaman sih, ketemu macam-macam lah, ada kuntilanak, ada genderuwo, tuyul, macam-macam Mas Bro. Cuman gua akan ceritain yang ini aja, yang lucu-lucu, yang aneh, yang aneh. Oh, oke. Penonton pasti suka nih. Kita kan Indonesia ini kan akrab lah ya yang namanya kuntilanak. Oh, tuh yang ketawanya kayak gitu berarti. Ya, jadi em, waktu itu kebetulan bapak bapak kos gua itu seorang dukun monyet juga, dukun monyet kampung lah. Oh, dia dukun. Eh, dia dukun monyet kampung, dia Oh, dukun kampung. Jadi dia suka ngobat-ngobatin orang gitulah Mas Bro. Eh, ngobat-ngobatin, ada orang kena santet itu ke dia, bisu monyet juga golongan kita gitu kan kena santet itu ke dia juga gitu, pijit juga dia ahli pijit juga. oh dia bisa Nah, pijit. Oke. pada suatu malam gitu kan yang penuh dengan bulan gitu kan, itu em, kebetulan, oh ya sebentar, kebetulan waktu itu gua itu em,
tinggal satu kos itu sama bareng dengan adik monyet. Gua kan Adik punya monyet. nih, saudara kandung Mas Bro. Oh, oke. Gue dalam satu kos itu tinggal sama saudara kandung adik Hmm. cowok, adik monyet lah bisa dibilang gitu. Hmm. Nah, nah itu ceritanya ini lagi kejadian itu di kampus monyet itu di lingkungan tempat kos itu lagi ada ini sering banyak penampakan kuntilanak. Oh, banyak kuntilanak di universitasnya. Iya, sebenarnya bukan di universitas, di universitasnya. Jadi di 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 satu minggu waktu itu, lagi sering ada kejadian orangnya dikejar kuntilanak, penampakan itu lagi sering tuh ceritanya. Oh, gitu. Biasanya jarang-jarang walaupun ada, cuman ini lagi intens nih satu minggu itu. Nah, gini kebetulan waktu itu tuh ada apa namanya ada om lah, om dari negeri apa namanya negeri monyet itu datang. Omnya monyet bulu. Iya, om gua Mas Bro. Oke. Datang, taruh dia bawa mobil nih, bawa mobil parkir di depan kos-kosan. Oke. Parkir depan kos-kosan malam nih, jam 11 malam. 11 malam. 11 malam parkir, datang, oh kita ini apa namanya mau nginep di sini. Oh ya udah. Oh ya udah nginep aja langsung di kamar aja gabung sama adik. Gitu kan. Adik monyet jadi. Terus ini mobil bagaimana nih? Gitu. Nah ini kan mobil ini juga ini nggak ada ini Mas Bro, di kosan itu nggak ada pagernya. Oh, nggak ada garasi. Nggak ada garasi, jadi dia hanya hidung mobilnya aja masuk ke dalam kos, tapi pantat mobilnya itu masih keluar gitu. Karena nggak ada pagar. Jadi dia hanya bisa dimasukin sedikit ke dalam rumah kayak gitu. Terus ini gimana nih, kan di sini juga lagi banyak maling juga itu waktu itu. Gitu. Maling mobil. Lagi musim kuntilanak, musim maling juga. Musim maling juga gitu. Waduh. Double musim nih, ada kuntilanak, ada maling nih. Bisa jadi juga mungkin malingnya nyebarin isu kuntilanak, ya kan tahu nih kan. Bisa jadi. Bisa jadi juga gitu. Tapi yang jelas ya waspada aja lah, ada kuntilanak lagi musim kuntilanak sama musim maling nih gitu. Nah, habis itu ya udah, ini aja, om tidur di dalam kamar bareng sama adik, gitu kan. Biar gua yang jagain tidur di mobil. Gitu. Oh, tidurnya di bawah mobil. Jadi gua tidur di dalam mobil, di jok mobil, Mas Bro. Oke. Beneran lu, Bul, gitu kan. Iya benar, gua tidur di ini aja, di dalam mobil gitu. Oke. Ya udah deh. Nah, bapak kosnya juga tahu kan. Oh ya sudah, Pak, gitu, saya tidur dalam mobil ya malam ini gitu. Besok kan udah pulang tuh. Oh ya sudah dalam mobil sana. Gitu. Minta bapak kos temenin tidur dalam mobil juga. Oke, lanjut. Oke, habis itu udah deh tidur.
Nah, gua akan cerita di dua sisi nih. Pertama di sisi gua sepanjang malam apa yang terjadi Oke. gitu. Oke, gua mulai tidur. Itu pertama tidur nggak ada masalah apa-apa. Nah, mungkin ya nggak tahu di jam-jam berapa itu, di jam-jam em, mungkin jam 3 atau jam 3 atau jam 4 lah, mungkin mungkin sekitar itu, tapi belum subuh mas bro. Oke. Belum subuh itu udah mulai tuh ada tuh. Em, oh iya, gua harus bilang, em, kayak orang kayak gua kayak begini itu bisa ngerasain jarak jarak makhluk itu ada, keberadaan makhluk ada di mana, sama jaraknya berapa itu bisa terasa mas bro. Bisa kedeteksi ya. Betul, walaupun dalam dalam keadaan tidur kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau lagi gua tidur itu itu kerasa mas bro, datang. Wah, jarak-jarak 20 meter nih, ada depan mobil. ada Oh. depan ada depan mobil, udah gua diem aja, Hmm. dekat gitu kan. Ya lu kalau mau jalan lewat lewat aja lah, pokoknya gue capek buat tidur lewat lewat di sono gitu kan. Hmm. Makin deket bukan lewat mas bro, makin deket mas bro. Oh. Kuntilanaknya malah ngedeketin mobil. Makin deketin mobil, makin lama makin jelas, baru deh gue mulai kontak batin ke dia. Oh, kuntilanak nih dia, Hmm. kelihatan jelas kuntilanak, tapi kan udah capek nih, udah ngantuk, jadi gue udahlah tidurlah, nih kan udah monyet capek belajar di kampus monyet, capek lah gua gitu kan, tidur aja lah. Kuntilanak kan punya bangsa sendiri, sono lah main-main lah sama bangsa lu sendiri gitu kan. Dia monyet gua gitu. Udah bisu makin lama makin dekat, 10 meter sampai masuk dalam mobil mas bro. Masuk ke dalam mobil. Masuk dalam mobil, dan badan gua diangkat-angkat bro. Oh, diangkat-angkat. Diangkat, naik, tangan naik, kaki naik, badan naik, ya terbang dikit-dikit lah gitu kan. Eh, tapi beda waktu waktu pertama kali ketemu sama monyet hantu. Waktu ketemu sama monyet hantu itu kan gua ngelawan tuh. Kalau ini karena mungkin udah mulai terbiasa ya sama ketemu kayak gitu, gue biarin aja gitu, selama dia nggak apa ya, nggak mukul atau nggak ngapain, Nggak nyekek. nggak nyekek. Itu lebih Gitu kan. kerasanya ke tubuh fisik atau dalam keadaan setengah sadar lo ngerasa kayak diombang-ambing gitu? Ke fisik mas bro, kalau Ya. yang kuntilanak ini ke fisik karena gue diangkat-angkat. Oke. Berarti energinya gede juga dia ya, bisa sampai ke Iya. lawan fisik. Ya betul, energinya gede. Itu diangkat-angkat, digoyang-goyang, badan digoyang-goyang, diangkat-angkat, badan diangkat, kaki diangkat, tangan diangkat, udah. Tapi karena guanya males gitu, ya udah lalu lo terserah lu aja lah gitu kan. Itu udah, akhirnya dia mungkin bosen gitu ya, dia bosen, akhirnya dia pergi. Lo bisa deskripsiin nggak kayak rambut, muka, baju gitu? Sama nggak seperti yang orang lagi sama kayak yang kayak monyet-monyet bilang di luar sana? Iya sama mas bro, sama. Jadi rambutnya panjang, awut-awutan, habis itu pakai buat apa, baju putih panjang. Cuman dia nggak pakai darah-darah gitu loh. Jadi bersih hanya ya? putih, putihnya putih-putih kumal, seperti nggak disetrika, tapi nggak darah-darah gitu, nggak. Oke. Jadi masih penampakannya masih Sopan.
masih sopan lah. Nanti yang penampakannya nggak sopan, yang nggak enak nanti di episode berikutnya. Bro, itu Mukanya gimana mukanya? Apa muka mukanya cantik? muka cewek, dibilang cantik juga enggak, tapi mukanya muka cewek biasa saja. Oh, Tapi nggak cantik juga. hmm. Ada lagi yang kuntilanak yang matanya itu langsung tajam ke kita, langsung istilah kalau bahasa manusia, bahasa Inggris itu staring ya, Iya steril. Oh iya iya, iya. Nah, biasanya itu mau langsung. ganggu mau nyerang ya kalau gitu ya. Jadi itu, nah itu yang males tuh kalau ketemu sama kuntilanak, kalau ngeliat tuh langsung gini. Iya 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 iya, nantangin. Gitu kan, itu nggak enak kalau pengen ketemu yang kayak begitu, Mas Bro. Oke. Tapi Kalau mereka ini nggak kan, bisa bicara ya, nggak bisa ngomong ya. sebenarnya bisa kalau kita ajak ngomong. Cuman karena waktu itu gua juga lagi males ngeladenin, jadi gua udah biarin aja deh. Oke oke oke. Biasanya ngomongnya via batin ya, kontak batin ya. Iya biasa, lu mau ngapain kesini? Gitu kan. Tapi dia ngomong, dia jawab gitu. Kayak gitu. Cuma lu lagi malas aja. Oke oke oke. Uh, Udah sampai akhirnya gua pagi kemana-mana aja. Nah, begitu pagi masuk kan buka, pindah ke ini kan, pindah ke masuk ke dalam kos, Oh pindah, oke. buka pintu, bapak kosnya langsung, bagaimana tadi malam, bagaimana tadi malam, kenapa pak, kamu nggak apa-apa tadi malam, gitu. Nggak apa-apa gitu, emang kenapa? Nah, baru deh nih versinya bapak Bapak kosnya kos. nih, bapak monyet kos. Bapak monyet kos. Jadi waktu malam itu di jam yang sama, itu dia juga ngerasain, Mas Bro. Wah, ada kuntilanak nih, gitu. Ada kuntilanak. Nah, nggak tahu gimana kepercayaannya, bagaimana itu kalau ada anak ayam itu bangun, itu kepercayaannya seperti itu. Jadi ada sesosok lah. Eh, nah, jadi selain si bapak kosnya ini ngerasain, itu anak ayam itu kan dia juga piara ayam tuh di situ. Oh oke. Itu pada bangun, Mas Bro. Anak ayamnya. Anak ayamnya Pada berisik. jam 2 ke jam 3 lah segitu. Oh oke oke. Wah, cuit gitu, banyak tuh, rame gitu. Nah, Hmm. ini si bapak kos ini bangunin adik gua. Oh, Bek monyet, bek monyet, bek monyet, bek monyet, bangun deh, ada kuntilanak, gitu. Dia bisik-bisik, ada kuntilanak. Tuh, dibangunin, dibangunin. Ini ceritanya dia ini ya, dikonfirmasi juga sama adik gue juga. Oke. Nah, mereka berdua itu gini, gitu kata bapak kos monyet. Ayo kita ngintip dari sini. Nanti kalau misalnya itu monyet bulu, kakak kamu tuh, si monyet bulu itu lari ketakutan, nanti kita bilang, larinya ke sini nih, masuknya ke sini, karena takutnya itu larinya ke arah yang salah gitu, karena kan itu dekat sama sungai, Mas Bro. Takutnya dia bapak kosu, gua lari karena udah ketakutan, lari ke arah yang salah, gelap, itu nyebur sungai gitu. Baik juga ya bapak kosnya ya. Tadi gue pikir nanti kalau kakak monyet kamu bangun jangan suruh kesini, larinya jauh-jauh. Oke. Oh gitu, oke oke. Udah udah tuh, jadi mereka ngintip dari jendela tuh, berdua tuh sama adik tuh, tungguin
Itu nggak tahu itu kalau gua dalam mobil lagi dibanting-banting gitu sama si kuntilanak. dia, dia kira gua bakal lari gitu kan, cuman kan gua udah ya biasalah ketemu sama yang gitu-gitu, jadi alah ya cuman gini-gini doang, cuma diangkat-angkat gitu kan. Nah, ditungguin deh sama itu sampai lama. Begitu anak ayamnya udah nggak berkokok dan udah yakin sudah pergi, habis itu bapak punya, sudah aman, ayo kita tidur lagi gitu. Oh, tapi bapak kosnya berarti nggak bisa lihat ya, cuman ngerasain doang kali. Iya, kelihatannya gitu. Kelihatannya dia nggak bisa ngelihat, dia hanya ngerasain. Habis itu ada konfirmasi juga dari anak ayam itu. Anak ayam. Udah nggak berisik ya. Padahal gua mas bro dalam mobil tuh lagi Digoncang-goncang, digoyang-goyang. iya, wahana Dufan mas bro. Iya, jadi udah akhirnya pagi ketemu sama bapak pos, udah akhirnya kita saling cerita deh gitu. Pengalaman masing-masing. Wah benar ya, ternyata ya tadi malam ya ada kuntilanak tuh, benar tuh ternyata gitu kan. Iya benar, tapi lu kagak keluar gitu. Kalau dia keluar kan udah bisa kabur itu si kuntilanaknya gitu kan. Ya gitu mas bro ya. Em, ya itu salah satu pengalamannya cukup unik sih. Unik ya. Itulah, Maksudnya nggak bikin serem, takut gitu ya. Ya serem sih ya, cuman dia nggak gangguin lo banget kayak mau ngebunuh atau mau ngancam gitu ya. enggak. Itu nanti di episode berikutnya ada yang mirip, yang kayak begitu. Ada gitu ya. Oke. Itu ketemu sama episode berikutnya, ketemu sama genderuwo, nah itu yang kayak begitu ada. Itu cukup menyiksa lah itu kalau yang itu. Nah, cuman gini mas bro, gue masih garis bawain ini kan semacam kayak indera gue kebuka ya waktu itu. Indera gue kebuka, gue dapat pengalaman-pengalaman seperti itu. Cuman gue juga nggak lupa pesan dari ketua monyet waktu itu di perkumpulan monyet-monyet aneh. Beliau bilang gini, monyet dulu aku gitu kan. Iya monyet ketua, gimana monyet ketua? Ya kamu harus ingat bahwa pengalaman-pengalaman kamu itu barulah pengalaman anak TK gitu. Yang kayak gitu dibilang pengalaman anak TK. Iya, padahal kan gua udah apa tahu sesuatu yang baru gitu, yang takjub, yang selama ini gua nggak pernah tahu bahwa itu ada, dan itu gaib, dan itu wah banget gitu, kok ada ya gitu. Dan ternyata itu pengalaman-pengalaman anak TK gitu katanya beliau. Dan masih banyak katanya, masih banyak pengalaman-pengalaman di luar ini, yang di luar mistis. Beliau bilangnya ini nih pengalaman-pengalaman mistis mas bro. Jadi ada banyak level-level tingkatan di atas ini, di mana itu disebut pengalaman-pengalaman spiritual. Jadi yang kamu alami ini adalah pengalaman mistis dan bukan pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual beliau menjelaskan lebih jauh, lebih dahsyat, lebih indah, lebih wah, lebih megah dibanding pengalaman-pengalaman ini gitu. Tapi nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa. Ini adalah batu step pijakan yang memang harus kamu laluin. Gitu. Karena kalau kamu nggak melalui ini, kamu apa ya? Ada sesuatu yang missing gitu untuk kamu gitu. Walaupun
tidak setiap orang harus melalui jalur seperti ini, tapi kamu harus melewati ini. Itu untuk kamu harus melewati ini. Iya, karena kan di dunia monyet itu yang kita berdua tahu, kebanyakan menganggap pengalaman mistik ini pengalaman spiritual, dan kebanyakan monyet-monyet itu ya muter-muter di situ gitu kan, nyari benda-benda gaib, nyari macam-macam, tapi tujuan akhirnya mereka nggak tahu gitu kan. Betul. Ya paling nggak gua tahu bahwa ini bukanlah tujuan akhir, dan ini bisa dibayangin bro, katanya pengalaman anak TK loh. Iya, benar. Nah, makin penasaran kan, bukan cuma gua aja penasaran, pasti teman-teman yang nontonnya juga makin penasaran kayak gimana sih pengalaman begini aja, pengalaman anak TK, pengalaman seperti apa sih yang dibilang spiritual, yang bilang kita di episode Selanjutnya. Ya, mantap, bagus banget ceritanya monyet dulu nih, menginspirasi ya, juga ngasih apa ya, ngasih apa ya, kalau aku bilang itu ngasih arahan buat monyet-monyet yang mungkin selama ini ngerasa wah, aku udah bisa ini nih, dan ngerasa udah selesai gitu kan. Padahal ternyata di dalam dunia ini tuh nggak ada batasnya. Betul. Betul mas bro. Sip. Oke, kalau gitu thank you nih monyet bulu. Kayaknya kita break lagi, dan kita nanti akan lanjut ke cerita selanjutnya. Thank you yang udah nonton. Thank you semua. Bye bye. Bye bye.